Saudara, pada akhir tahun 2015, ini jauh ya, cukup jauh ya 2015 ya. Dunia itu dihebohkan dengan berita ya di beberapa media internasional seperti di Reuters, di BBC, atau juga di Daily Mail yang ternyata ramai-ramai membicarakan tentang sebuah tembok. Ini tembok ini jadi terkenal Bapak Ibu. Tembok ini dikenal dengan nama julukan Wall of Shame, ya, artinya tembok yang apa nih? Shame ini, memalukan. Tembok yang adalah aib. Kenapa? Karena tembok ini, saudara, memang berada di ibu kota Lima, ya, di Peru. Ya, itu terbentang sangat panjang sekali, 10 kilometer. Dan tingginya itu cukup tinggi 3 meter Bapak Ibu. Nah tembok ini saudara itu dibangun untuk apa? Kan gitu ya. Ternyata tembok ini itu dibangun untuk memisahkan ada yang namanya komunitas orang-orang kaya. Tapi juga komunitas orang-orang miskin. Di satu sisi tembok itu berdiri di mana di situ tampaklah rumah-rumah mewah. Rumah-rumah yang lengkap dengan mungkin kolam renangnya, taman yang hijaunya, air yang bersih, keamanan 24 jam, pokoknya serba oke. Nah di sisi lain yang terjadi adalah bahwa tembok itu berisi orang-orang yang memiliki rumah-rumah yang sudah reot. Rumah-rumah yang sebenarnya sudah tidak layak untuk ditempati. Tapi karena sudah tidak ada rumah, maka gubuk-gubuk itu pun tetap ya diisi manusia. Tidak ada akses air yang baik, apalagi listrik. Nah, saudara, tembok ini bukan hanya pembatas fisik sebenarnya kalau kita lihat. Tapi tembok ini adalah simbol dari sebuah keterasingan. Simbol dari ketidakpedulian dan simbol hilangnya rasa sesama manusia. Nah, saudara, kisah ini sebenarnya bukankah menjadi sebuah gambaran di tengah-tengah dunia saat ini. Dunia yang disebut dengan dunia digital. Dunia yang disebut dengan dunia yang global begitu ya. Kini kita melihat bahwa semakin kita dekat dengan teknologi yang harusnya bisa mendekatkan kita secara fisik. Namun ternyata tidak terjadi. Yang terjadi kita semakin jauh. Dengan satu orang dengan yang lainnya. Kita hidup berdampingan tetapi tidak selalu hadir menjadi satu bagi orang-orang lain. Nah saudara, karena itu kita melihat saudara sekarang ini sangat miris. Apalagi kehidupan yang dipenuhi dengan kekerasan yang sekarang ini merajalela di mana-mana. Aksi kekerasan rupanya saudara-saudara terhadap sesama manusia menjadi model. Model apa? Model menyelesaikan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di dunia ini. Kita melihat ada sentimen antar negara, perang yang terus-menerus di sana-sini yang mengkhawatirkan banyak orang. Tapi juga sentimen golongan, sentimen kelompok, sikap curiga, sikap yang agresif. Lalu juga terjadi karena orang lain merasa bahwa dia bukan kelompokku. Maka karena itu aku mengatakan bahwa dia bukan sesamaku. Nah saudara, kita melihat orang-orang lain dikejar-kejar, dikasari, dikerasi, dilukai, bahkan dibunuh. Nah karena itu krisis sosial yang terjadi terus menerus ini dan makin intensitasnya makin tinggi saudara. Apakah kita berdiam saja dengan situasi ini? Ya sudah, mau apa lagi? Apa begitu? Saudara, krisis sosial yang terjadi terus-menerus ini sebenarnya tidak boleh menjadikan semua itu suratan takdir. Kita memang tidak mengenal takdir, tapi apa yang terjadi dengan kondisi saat ini? Kita bukan pemeran-pemeran pasif. Seharusnya kita bukan menjadi pemeran-pemeran pasif, saudara. Kita harus belajar mau digerakkan ya, oleh kasih. Untuk melampaui batas-batas yang ada. Kalau kita menerimanya segala sesuatu ini hanya sebuah takdir, bahkan takdir sejarah, ini miris sekali. Kenapa?
maka sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dipertanggungjawabkan, saudara, atas semua air mata, luka, kehilangan, konflik sosial dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi, karena ya sudah berjalanlah saja begitu. Saudara, kita ini penentu nasib kita sendiri. Ya, kalau kita membiarkan ini semua terjadi, kita justru harus keluar. Kita harus berani keluar dari ketertutupan kelompok kita untuk menjadi sesama bagi orang lain. Karena itu, mari saudara saat ini ya kita merenung-renung sebentar begitu Bapak Ibu. Kita merenung-renung tentang diri kita. Mari jujur, apakah saya, pribadi kita masing-masing ini adalah orang-orang yang sebenarnya sedang membangun tembok-tembok yang memalukan itu. Tembok wall of shame itu. Yang dianggap aib itu. Mungkin bukan dengan kasat mata terlihat. Tapi tembok itu Bapak Ibu ada di dalam hati kita. Ada di dalam pikiran-pikiran kita. Tembok itu adalah prasangka. Tembok itu adalah perbedaan etnis, suku, agama, kelas sosial, gaya hidup. Bahkan juga politik. Kita bahkan membangun tembok yang mungkin bisa terjadi di dalam keluarga. Jangan dikira bahwa kita satu darah berarti tidak ada tembok. Banyak anggota-anggota keluarga mencari jalannya masing-masing. Karena disadari atau tidak kita sedang membangun tembok itu. Begitu juga ketika kita ada di dalam kehidupan bergereja. Dan mirisnya saudara ketika kita membangun tembok itu. Kita berani dengan kebanggaan kita mengaku sebagai murid-murid Kristus. Nah saudara, karena itulah hari ini ketika kita belajar tentang menjadi murid yang menjadi sesama, maka penting bagi kita untuk kembali dan kembali melihat apa sih yang sebenarnya Tuhan mau. Kalau kita membaca dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, ini Yesus pernah ditanya. Dan yang bertanya ini tidak main-main. Siapa Bapak Ibu yang bertanya? Ahli Taurat. Apa yang ditanyakan? Bagus gak pertanyaannya Bapak Ibu? Kalau ditanya siapakah sesamaku manusia? Bagus gak pertanyaan ahli Taurat itu? Bagus? Kok pada diam? Bagus apa enggak? Takut salah juga enggak apa-apa kok. Tetap boleh pulang dari gereja. Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan dari si ahli Taurat ini dijawab enggak sama Yesus? Sampai akhir dialog itu tidak ada jawaban Yesus. Siapakah sesamaku manusia? Kenapa kan gitu? Kenapa Yesus tidak menjawab sebuah pertanyaan yang mendasar banget? Siapakah sesamaku manusia? Sebab saudara-saudara, karena pertanyaan itu keliru. Kenapa keliru? Pertanyaan itu saudara mengasumsikan ada orang yang termasuk kelompokku dan ada orang yang tidak. Ada orang yang sederajat sebagai sesama dan ada juga yang tidak. Cara bertanya ahli Taurat itu saudara menempatkan diri dari si penanya itu sebagai si pemberi kriteria. Jadi dia menanyakan tapi dia sebenarnya di balik pertanyaan itu memberikan kriteria. Siapa saja yang dapat menjadi sesama bagi dirinya. Penanya merasakan layak. Dia layak untuk menentukan siapa sesamanya dan siapa yang bukan. Karena itulah sebabnya Yesus tidak mau menjawab. Karena kalau ini ditelusuri lagi lebih dalam ini membahayakan begitu ya. Memecah belah sesama manusia. Nah karena itulah Yesus justru tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Supaya menyentuh orang yang mungkin si ahli Taurat ini yang merasa diri sudah begitu merasa benar ya Bapak Ibu terhadap orang-orang lain. Nah karena itulah kita melihat bagaimana Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi Yesus bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Dan di dalam cerita ini tokoh utama justru
dianggap hina ya, oleh orang-orang Yahudi. Yang mungkin secara sosial budaya, bahkan agama, ya, orang Samaria ini dianggap najis. Tapi itu diangkat oleh Yesus menjadi contoh tentang apa? Tentang sebuah kasih yang sejati, yang melampaui batas-batas. Saudara, kita hidup di zaman di mana orang mudah menilai orang lain itu dari luarnya. Ya, entah statusnya, entah sukunya, entah agamanya, bahkan tentang preferensi politiknya. Di media sosial kita saling menjauh karena perbedaan. Padahal media sosial itu bisa mendekatkan yang jauh gitu ya. Ini malah media sosial sebaliknya, ya, menjauhkan yang dekat. Kita lebih sibuk, ya, kita lebih sibuk menjadi orang-orang Lewi, tapi juga menjadi imam-imam yang tidak mau repot. Tidak mau repot, sibuknya itu tidak mau repot gitu ya. Tidak mau repot dan takut atau merasa itu bukan urusan kita. Itu yang dilakukan. Ya udahlah, sejauh tidak mengganggu urusan saya, okelah kan gitu ya. Itu kita seperti orang Lewi dan imam itu. Tetapi justru Yesus menantang kita. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara, murid Kristus bukan hanya tahu tentang kasih sebenarnya. Kita tidak diajar untuk semakin tahu apa sih kasih gitu ya. Enggak, saudara. Tetapi justru Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menjadi kasih. Kita sendiri ini harus menjadi kasih. Bukan hanya mengetahui kasih itu dengan segala macam diskusi-diskusinya dan sebagainya. Kita sendiri ini harus menjadi kasih. Dan pada Ulangan 30 ayat 9 sampai 14 Tuhan berkata bahwa perintah-perintahnya itu, ya, perintah-perintahnya itu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Ya, menarik ya Bapak Ibu kalau kita membaca tentang, seringkali kan orang kalau baca Alkitab dia bilang, aduh susah banget mengerti Bapak. Begitu ya, biasanya kan begitu ya. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 saya bacakan karena ini bagus sekali bagian ayat ini. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga bukan di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Wah, ini menohok banget nih Bapak Ibu ya. Jangan kita bicara soal sulit, baca Alkitab, mendalaminya. Ya bagaimana belum apa-apa saja sudah bilang sulit gitu ya. Bagaimana mau dilakukan begitu ya. Kita akan katakan lebih sulit lagi. Tapi firman Tuhan hari ini ya justru mengajarkan pada saudara dan saya. Tidak sulit kok. Tidak sejauh seberang laut ya. Atau seberang samudra sekalipun tidak. Itu sangat dekat di dalam mulut kita. Di dalam hati kita. Untuk siap melakukannya. Jadi apa artinya buat kita bahwa menjadi murid Yesus itu haruslah mengasihi. Dan mengasihi itu sekali lagi bukanlah sesuatu yang mustahil. Kita tidak butuh kemampuan luar biasa untuk melakukan kasih. Hanya hatilah yang luar biasa. Ya, hati yang seluas samudra itu yang bisa bersedia dan peka. Itu hati yang dimiliki oleh siapa? Oleh para murid. Ya, para murid. Tadi kemarin saya memimpin doa pagi membedakan antara pendengar firman dan murid. Ya, Bapak Ibu kalau menjadi murid itu luar biasa loh. Apa bedanya pendengar sama murid Bapak Ibu? Tahu nggak apa? Yang di sini beda pendengar sama murid apa? Kalau dengerin doa pagi tahu ya. Bedanya itu Bapak Ibu kan orang bilang wah kalau mendengar ya mendengar aja. Kalau murid kan ya perlu usaha segala macam.
Kelihatannya kayaknya susah banget ya jadi murid kan gitu ya. Bapak Ibu, justru menjadi murid itu akan menempatkan Bapak Ibu dan saya untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi jangan dilihat sulitnya. Dilihat kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang benar-benar mau menjadi murid, itu Bapak Ibu diberi privilege sama Tuhan. Apa itu? Mengetahui, bayangkan. Bukan rahasia-rahasia dunia ya. Rahasia dunia aja kita susah mengetahuinya ya. Ini rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nah karena itu harus menjadi murid itu seperti apa yang dikatakan Mazmur 25. Ya, ayat 10 yang mengatakan, beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu, ya Tuhan ajarlah aku. Itu artinya apa? Artinya orang yang mau merendahkan diri. Jangan apa-apa, udah tahu lah bicara kasih. Aduh sering banget bicara kasih kan gitu ya. Nah itu saudara, kita menjadi orang yang tinggi hati. Bagaimana mau melakukan? Belum apa-apa aja udah tinggi hati. Apa orang tinggi hati itu orang yang dipenuhi kasih? Jauh sekali dari kasih. Nah saudara-saudara, karena itulah kita ingin belajar bagaimana kasih itu kita hidupi. Walaupun jalan menuju ke sana itu adalah jalan penuh dengan resiko. Bahkan kita bisa disalahpahami. Kita juga bisa membuat kita lelah. Ya kalau bicara kasih itu bisa membuat kita lelah. Tapi ingat bahwa di balik kelelahan, disalahpahami dan lain sebagainya, sebenarnya ada apa? Berkat yang begitu indah yang saudara akan miliki karena kita akan berjalan bersama-sama dengan Kristus untuk semakin memahami apa itu kasih. Seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, saudara, yang mati karena kekejaman Nazi itu pernah berkata, dia berkata menarik nih perkataannya, Bapak Ibu dengarkan deh. Menjadi orang Kristen katanya, menjadi orang Kristen bukan hanya soal menghindari dosa. Ya lalu bagaimana menjadi orang Kristen? Nah, ini, tetapi tentang berani dengan aktif melakukan kehendak Allah. Jadi orang Kristen kan sering kali, wah ini dosa enggak ya Bu? Bu Pendeta ini dosa enggak? Apa-apa dosa, apa-apa dosa. Jadi seakan-akan Tuhan kejam sekali begitu ya. Ini dosa itu dosa. Akhirnya udahlah malaslah jadi murid Tuhan gitu kan. Nah saudara-saudara justru kata Bonhoeffer, justru kita harus berani melakukan kehendak Allah. Mungkin kita bisa salah, mungkin kita bisa keliru ya. Karena mengikuti Tuhan itu tidak mudah, tetapi kita harus terus berusaha. Dan itu pula lah saudara-saudara yang harus menjadi doa-doa kita. Sebagaimana juga doa Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya, agar umat itu menjadi umat yang tidak hanya ya, bongsor-bongsor, ya, gendut-gendut, ya. Wah pokoknya gizinya diambil begitu ya. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kita berbuah untuk melakukan pekerjaan baik. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan hidup dalam kuasa yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, dipenuhi kasih dan menyambut hidup ini dengan sukacita. Jadi menjadi murid ya saudara itu berarti bagaimana kita hidup dalam pertumbuhan rohani kita. Kita tidak hanya mengandalkan emosi kita ya, emosi sesaat atau simpati yang spontan. Waduh luar biasa ya, Tuhan itu baik dan lain sebagainya, tapi besok udah berubah lagi. Ya, Tuhan tidak menginginkan begitu. Tuhan menginginkan menjadi murid-murid yang berakar, berbuah, ya, yang hasilnya itu berlipat ganda. Karena itulah kita perlu kuasa dari Allah untuk terus berbuat baik. Tanpa kuasa dari Allah kita tidak akan bisa melakukan itu. Seperti juga yang dilakukan oleh Bunda Teresa ya di dalam kehidupannya yang pada satu hari ya, setelah dia menemukan seorang laki-laki sekarat di pinggir jalan. Ya, ketika ia mengambil orang itu, lalu kemudian ia membersihkannya, ia merawatnya hingga akhirnya orang itu meninggal, ya, tapi meninggal dengan layak begitu ya. Lalu orang bertanya kepada Bunda Teresa, ya, kenapa sih kamu mau melakukan semua itu? Bukankah orang ini bukan siapa-siapanya kamu, begitu ya? Lalu apa yang dijawab oleh Bunda Teresa? Dia mengatakan bahwa setiap dari mereka itu adalah Yesus yang menyamar. Ya. Jadi bagaimana kita diajarkan sebagai esensi seorang murid
untuk melihat sesama itu dari kacamata Yesus melihat sesamanya. Kita melihat Kristus dalam wajah orang-orang yang terluka, orang-orang terasing, atau bahkan orang-orang yang menyebalkan buat kita. Kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus melihat mereka. Nah, saudara, karena itulah hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan. Untuk apa? Pertama, tidak hanya tahu siapa sesamamu manusia, tetapi belajar menjadi sesama. Tidak hanya tahu soal kasih, tapi kita harus menjadi kasih itu sendiri. Yang kedua, kita diajar untuk tidak hanya hafal tentang hukum kasih, tetapi bagaimana menghidupi kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita juga belajar untuk mengikuti jejak-jejaknya di dalam dunia yang penuh dengan luka-luka di antara sesama manusia. Maka dari itu, saudara, marilah kita bertanya nih, selalu bertanya pada diri kita masing-masing. Siapa hari ini yang bisa aku layani? Siapa yang membutuhkan kehadiranku sebagai sesama? Karena di sanalah kita benar-benar bisa menjadi murid-murid Kristus. Dan hari ini, saudara, secara khusus Gereja Tuhan GKI Surya Utama akan melaksanakan baptisan anak. Ya, ada 4 anak yang akan dibaptis. Nah, apa sih kaitannya antara bicara tentang menjadi murid bagi sesama manusia dengan arti baptisan? Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, melihat seorang anak berarti melihat apa? Tahu nggak? Melihat seorang anak berarti melihat masa depan. Nah, kalau kita melihat masa depan, berarti dari sinilah sebelum masa depan itu kita jemput, ya, dari sinilah kita harus melakukan kerja keras. Sebagai orang tua yang kita tahu bahwa dunia kita ini sangat kejam. Dunia kita ini penuh dengan kekerasan. Nah, bagaimana kita mendidik mereka, memberikan nilai-nilai yang berarti bagi mereka. Supaya kita juga punya masa depan yang baik. Bukan hanya, aduh nanti gimana anak saya ya, sekarang aja sudah porak-poranda begini dunia. Nah, justru inilah kerja keras orang tua. Ya, bagaimana anak-anak diperjumpakan dalam kemajemukan. Ya, tidak hanya selalu dikotakkan, dijaga, dirawat sedemikian rupa. Sehingga nggak mengenal dunia yang beragam ini. Sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi mampu melewati batas-batas perbedaan. Nah, hari ini para orang tua yang mempunyai anak punya tugas yang tidak ringan. Tapi inilah ketika kita mampu saat ini membekali anak-anak kita dengan hal-hal yang baik. Maka kita akan melihat masa depan dunia ini yang penuh dengan kasih dan kedamaian. Amin.